Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sebenar-benarnya bertakwa, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, pada bulan ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram 1443 Hijriah. Perlu kita syukuri karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tafsirah juz 2 halaman 6, bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan peperangan dan konflik di bulan ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu dari bulan-bulan yang mulia. Bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan Rajab adalah bulan yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Lauhul Mahfuz. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan ini, bulan Muharram. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Bahri Ar-Razi 16 halaman 53 menjelaskan
bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapat siksa yang lebih dahsyat. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Beliau menyatakan wa ma'nal haram, maksud dari bulan haram, annal ma'siyata fiha ashaddu iqaba wa ta'atu fiha akthar thawaban. Maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapat pahala yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Muharram adalah momen terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunnahkan untuk berpuasa. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 9 menjelaskan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Fawajada al-yahuda yasumuna yawma Asyura. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi yang berpuasa di bulan Asyura. Fasu'ilu an dzalika faqalu, kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun, maka berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa'amara bi shaumihi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura ini. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi bahwa hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Dari hadis tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa di hari 9 dan 10 di bulan Muharram ini, karena Nabi telah melaksanakan puasa di hari Asyura dan berniat puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim di 8 halaman 9. Puasa di hari ke-9 memiliki tujuan untuk membedakan antara puasa orang Islam dan orang Yahudi. Karena itu hukumnya makruh jika kita hanya berpuasa di hari ke-10 saja.
karena ada keserupaan dengan orang Yahudi. Dari beberapa riwayat hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa umat Islam disunnahkan untuk melakukan puasa di hari ke-9 dan di hari Asyura di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura? Karena Asyura adalah berawal dari kata asyarah, yaitu 10. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, beliau menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. Yang pertama yaitu kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, yaitu terjadi pada 10 Muharram. Dan yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh pada bulan itu, yaitu di bulan Muharram, tanggal 10 Asyura. Yang ketiga, keselamatan Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Dan yang keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, keselamatan Nabi Yusuf dengan bisa keluar dari sumur pembuangan oleh saudara-saudaranya. Dan yang keenam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Yang kedelapan, kehadiran Nabi Ibrahim, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Yakub dapat kembali melihat pada bulan dan tanggal itu. Dan yang ke-10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura, yaitu kenaikan Nabi Idris menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakit, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Dari beberapa kejadian di atas, hari Asyura adalah hari yang amat istimewa. Karena itu, hari Asyura menjadi momen yang amat baik untuk meniru akhlak para nabi, akhlak yang mulia, yang lemah lembut, dan menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terhadap kejelekan dan penghinaan, kekerasan, permusuhan, dan adu domba. Maka ingatlah, kebaikan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Kejelekan di bulan ini juga dilipat gandakan siksa dan malapetakannya. Puasa hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 109 bahwa orang yang berpuasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Ibnu Majah menyatakan sebuah hadis sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah bahwa barang siapa berpuasa di hari Asyura akan dihapus kesalahan 1 tahun yang telah lalu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga Ibnu Al-Jauzi mengatakan, man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa fi nuqsanin. Barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan kurang baik. Artinya apa? Pada bulan-bulan haram, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dari pernyataan tersebut, mari kita bangkitkan motivasi kita
untuk berubah dan berhijrah ke perilaku yang lebih baik, semakin merekatkan persaudaraan, memanfaatkan potensi yang kita miliki sesuai dengan profesi masing-masing untuk membantu orang lain, membantu agama, dan membantu negara. Seseorang hamba akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia bermanfaat dan membantu kesusahan saudaranya. Semoga kita dapat menjadi orang yang selalu berhijrah menuju kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan bangsa. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.